warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar dan penonton setia podcast Ruang Tenang. Senang sekali rasanya bisa menyapa kembali teman-teman semua di ruangan yang kita ciptakan untuk berbagi, untuk refleksi, dan untuk menenangkan diri. Di episode kali ini kita akan bahas topik yang sangat menarik dan sangat penting banget nih. Kira-kira teman-teman tahu gak sih kita bakal bahas topik apa? Yang jelas dan pastinya topik ini akan sangat relevan untuk teman-teman semua, khususnya yang suka ngerasa gugup atau kurang percaya diri ketika berbicara di depan publik. Dan topik kita hari ini adalah modul Islamic Butterfly Hub. Ini adalah sebuah inovasi psikoedukatif yang membantu santri khususnya ya untuk mengelola atau mengurangi kecemasan ketika berbicara di depan umum. Dan hari ini kita sudah kedatangan sosok yang sangat-sangat inspiratif di balik pengembang dari modul tersebut, yaitu Kak Imas Maslahul Islahiyah, seorang mahasiswa magister dari Pendidikan Psikologi Islam Universitas Al-Azhar Indonesia. Assalamualaikum Kak. Alhamdulillah baik Kak Aski. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast Ruang Tenang pada sore hari ini. Masya Allah, senang sekali nih bisa berbincang dengan kakak. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya apa sih Kak yang melatar belakang kakak dalam pembuatan modul Islamic Butterfly Hub ini? Ya, jadi ini tuh berangkat dari kekhawatiran saya ketika saya mengunjungi beberapa pesantren. Ternyata tuh pesantren itu memiliki program yang sangat bagus ya Kak ya, yaitu program muhadoroh untuk melatih santriwan dan santriwati untuk tampil percaya diri di hadapan publik. Tapi nih Kak, jadi ternyata tuh mereka itu ada kesulitan ketika tampil di hadapan publik. Mereka mengalami kesulitan ketika harus mengelola kecemasan. Jadi mereka mengalami cemas. Bahkan ada gejala psikologis dan gejala fisiologis. Gejala psikologisnya mereka takut dan kadang-kadang memiliki pikiran negatif, takut dinilai buruk sama orang lain. Dan juga sampai gejala fisiologis Kak, yaitu sampai gemetar, kemudian sampai ada yang sesak nafas. Dan itu mereka belum memiliki coping stress tersendiri, coping stress yang diajarkan oleh pesantren. Jadi mereka masih memiliki coping stress masing-masing. Ada yang dengan cara membuka kacamata supaya tidak melihat audiens, ada yang tarik nafas, yaitu mengelola nafas ya. Ada juga yang zikir ya, sudah bagus. Tapi belum ada intervensi psikoedukatif yang terstruktur di pesantren tersebut. Jadi baru ada latihan dasar berpidato. Jadi saya pikira ini akhirnya saya memunculkan ide membuat modul Islamic Butterfly Hub ini. Islamic Butterfly ini integrasi antara psikologi barat dan psikologi Islam. Jadi sangat cocok sekali untuk dunia pesantren Kak. Ya, diharapkan bisa anak-anak lebih tenang, tampil percaya diri di hadapan publik dan juga lebih dekat dengan Allah. Wah, ternyata ide ini bukan sebatas dari spontanitas ya Kak ya, tapi betul-betul ada proses dan penelitian yang sangat serius nih. Kalau boleh tahu, apa sih sebetulnya urgensi dari modul tersebut ini? Urgensi dari modul ini ya tadi ya, latihan publik, latihan berbicara di hadapan publik ini merupakan hal yang sangat bagus ya. Tapi ternyata masih banyak santri yang mengalami kecemasan berbicara dan itu perlu ada intervensi. Ya, salah satunya adalah intervensi psikoedukatif dengan modul Islamic Butterfly Hub ini agar mereka bisa tampil lebih tenang, percaya diri, dapat mengelola emosinya dengan baik ketika harus tampil di hadapan publik. Karena santriwan dan santriwati ini kan kelak ke depannya mungkin akan terjun menjadi pemimpin di masyarakat, menjadi mubalik dan mubalighah, dan ini perlu sekali gitu kan. Muhadoroh, biasanya di pesantren namanya muhadoroh ya, tampil di hadapan publik itu. Mereka ini perlu banget latihan ya, latihan untuk mengelola emosinya tersebut. Jadi menurut saya ini cocok sekali kalau diberikan pelatihan modul Islamic Butterfly Hub ini. Wah, luar biasa sekali ya maknanya.
Di samping itu nih Kak, kira-kira bagaimana sih proses atau metode dalam pengembangan dari modul Islamic Butterfly sendiri? Ya, saya mengembangkan modul Islamic Butterfly ini dengan metode pengembangan dari Brock and Gall, yaitu metode ADIA. Yang pertama, saya melakukan analisa kebutuhan. Saya menganalisa apakah benar masalah ini terjadi di kalangan santriwan dan santriwati. Kemudian apakah sudah ada intervensi psikoedukatifnya, dan ternyata belum ada. Mereka welcome, menerima, sangat senang sekali kalau ada pelatihan seperti ini, karena memang mereka butuhkan. Saat ini mereka hanya latihan dasar pidato saja tadi ya. Kemudian saya melakukan desain. Pada tahap desain saya melakukan 2 sesi. Saya merancang 2 sesi. Yang pertama materi ya. Jadi pada pertemuan pertama santriwan dan santriwati memahami apa itu emosi, apa itu keselamatan berbicara ya. Dan pertemuan keduanya mereka praktik Islamic Butterfly Hub. Diharapkan mereka bisa berlatih sendiri nantinya. Dan tahap development saya juga menyusun instrumen untuk menguji efektivitas modulnya. Dan modul ini pun saya uji validasi dengan beberapa ahli agar jelas keterbacaannya, bahasanya sudah sesuai atau belum, kemudian kontennya sudah sesuai atau belum, kesesuaian materi dengan soal. Pokoknya saya buat supaya modul ini aplikatif, bisa dipakai di masyarakat nanti. Kemudian pada tahap implementasi saya juga melakukan uji coba terbatas kepada 8 santriwati yang mengalami kecemasan tinggi, dan hasilnya di tahap evaluasi dengan cara angket dan juga aplikasi post test, yaitu juga dengan observasi perilaku. Hasilnya mereka ini alhamdulillah positif Kak. Jadi mereka bisa lebih mengelola kecemasan berbicaranya, bisa lebih baik ketika harus tampil di hadapan publik. Walaupun kecemasan itu tidak serta-merta hilang begitu saja, tapi setidaknya bisa dikelola dengan baik, tidak gugup lagi berlebihan. Wah, dengan proses pengembangan yang begitu luar biasa, aku yakin teman-teman di rumah semua pasti penasaran banget sih Kak. Boleh nggak sih Kak di-spill gimana sih cara penerapan dari modul Islamic Butterfly Hack ini? Boleh banget. Sebelumnya saya jelasin dulu ya, Islamic Butterfly Hack ini kan integrasi psikologi barat dan psikologi Islam. Dan ini terbukti ilmiah ya. Butterfly Hack ini pertama kali dikenalkan oleh Ignacio dan Jarelo Artigras itu di Amerika Tengah ya, untuk mengelola kecemasan kepada korban bencana alam, dan ini terbukti berhasil juga. Nah, ketika ini konteksnya muhadharah atau public speaking, saya integrasikan dengan nilai-nilai Islam, karena ini kan konteksnya juga santri ya, subjek penelitiannya itu santri. Jadi saya mengharapkan dengan modul Islamic Butterfly Hack ini, santri tidak hanya tenang, tetapi juga lebih dekat dengan Allah. Bahwa Allah itu membersamai, ya. Tenang itu pasti penuh tantangan, kan? Jadi supaya lebih holistik ya, lebih komprehensif. Santri tidak hanya tenang, tapi juga lebih dekat dengan Allah. Ya, caranya begini Kak. Oke, gimana caranya? Pertama pokoknya duduk yang serileks-rileksnya. Dan kemudian silangkan kedua tangan di dada. Nanti boleh sambil memejamkan mata Kak ya. Dan melakukan tepukan kiri kanan secara perlahan. Kita istighfar dulu sebelum melakukan tepuk di punggung kanan dan kiri. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Oke, sekarang kita olah nafas dulu. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Tarik nafas, tahan, lepaskan. Boleh ditepuk-tepuk pundaknya kiri kanan secara bergantian, pelan-pelan. Selanjutnya katakan, ya Allah, aku tenang, aku tenang. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
buka matanya, lalu ucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Gimana Kak perasaannya? Aku merasa lebih tenang dan lebih rileks sih. Ini termasuk praktik yang mudah banget ya Kak ya? Mudah sekali. Kalau boleh tahu kira-kira kita butuh durasi berapa lama untuk praktiknya Kak? Ini tidak ada ketentuan khusus untuk durasinya berapa lama, setenangnya, serileksnya. Jadi setenang serileksnya, kapanpun, dimanapun juga bisa dilakukan. Misalnya nih Kak, teman-teman penonton setia kita ada yang tertarik, kira-kira bisa didapatin dari mana sih modul pengembangan ini? Nah, modul Islamic Butterfly Hack ini bisa didapatkan di Primago Consulting. Nanti tinggal WA aja nih ke adminnya ya. Ya langsung ya WA ke adminnya. Dan insya Allah sih nanti untuk kedepannya saya juga akan mengembangkan e-modul interaktif agar ini bisa digunakan oleh pendidik dan konselor dari seluruh Indonesia. Dan saya juga terbuka untuk kolaborasi pelatihan psikoedukasi berbasis Islam ini dengan pesantren ataupun lembaga-lembaga Islam yang mendukung performa santri atau pelatihan public speaking untuk membangun jiwa leadership santri. Satu lagi deh Kak, pertanyaan terakhir dari aku. Kira-kira apa sih cita-cita atau tujuan terbesar Kakak dalam pengembangan modul ini Kak? Ya, saya benar-benar berharap santri itu tenang dan bermakna. Artinya, santri bisa memiliki ketenangan dan juga dekat dengan Allah, memiliki metode coping stres yang mudah dengan cara tadi, modul Islamic dengan cara Islamic Butterfly Hack tadi, kapanpun dimanapun bisa dilakukan ketika harus tampil di hadapan publik. Jadi bisa melakukan Islamic Butterfly Hack itu. Masya Allah, pesannya sangat benar-benar menyentuh ya teman-teman. Terima kasih banyak ya Kak Sama-sama untuk atas waktu dan kesempatannya hari ini. Semoga Islamic Butterfly Hack bisa menjadi kontribusi nyata untuk dunia pendidikan Islam yang di masa yang akan datang. Dan buat teman-teman pendengar dan penonton Ruang Tenang semuanya, penonton setia kita, semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi pengingat bahwa ketenangan itu bukan berarti tanpa tantangan ya teman-teman, tapi kemampuan untuk tetap berpegang pada Allah di tengah kegelisahan. Jadi hilangkan cemas, temukan ketenangan, dan jadilah pribadi yang berani tampil karena kita bersama Islamic Butterfly Hack. Terima kasih Kak atas waktunya. Sama-sama. Waalaikumsalam.